Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Antonius dari kelas B24 dengan NPM 10124115. Jadi di sini saya akan membahas beberapa studi kasus tentang bagaimana bisnis berkembang dan menghadapi perubahan tersebut. Jadi kita bisa melihat sebuah startup yang tumbuh pesat menghadapi tantangan organisasi serta bagaimana perusahaan beradaptasi di era digital. Jadi yang pertama ada studi kasus startup yang berkembang pesat. Kita bayangkan sebuah startup teknologi yang baru berdiri tiba-tiba mengalami pertumbuhan luar biasa. Tentu jumlah karyawan akan meningkat, tim-tim baru dibentuk, dan struktur organisasi yang awalnya sederhana menjadi lebih kompleks. Tapi pertumbuhan ini juga tentunya kan membawa tantangan besar seperti miskomunikasi, tumpang tindih, tugas, dan kurangnya koordinasi. Jadi bagaimana cara mengatasi hal atau permasalahan tersebut? Yang pertama tentunya buat struktur organisasi yang jelas. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa agar semua tim tahu tugasnya masing-masing. Yang kedua, gunakan sistem komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan platform komunikasi dan adakan rapat rutin agar semua tim tetap sejalan. Ketiga, tetapkan SOP dengan prosedur yang kerja terstruktur. Jadi kita bisa menghindari pekerjaan yang tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi. Keempat, berikan pelatihan agar karyawan semakin mahir dalam komunikasi, manajemen waktu, dan kerjasama tim. Selain itu, startup juga perlu menjaga budaya kerja yang positif. Caranya yaitu dengan menanamkan nilai-nilai perusahaan sejak awal, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif. Terus beralih ke studi kasus berikutnya. Yang studi kasus kedua yaitu perubahan strategi bisnis pada perusahaan retail. Jadi sebuah perusahaan tradisional memutuskan untuk beralih ke digital agar tetap bersaing di pasaran. Ini bukan keputusan kecil tentunya, karena perubahan ini memerlukan perombakan yang sangat besar dalam struktur organisasi dan pembentukan tim baru untuk sebuah e-commerce. Tentu perubahan ini tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti karyawan yang sulit beradaptasi dengan sistem baru, kurangnya keterampilan digital, koordinasi antara tim lama dan tim baru yang masih kacau, serta infrastruktur teknologi yang masih sebelumnya belum siap 100%. Jadi solusi apa yang bisa dipakai atau digunakan? Yang pertama, berikan pelatihan digital untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, komunikasikan visi dan misi perusahaan dengan jelas agar semua orang memahami tujuan transformasi ini. Ketiga, dorong inovasi dengan memberi ruang bagi karyawan untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut gagal. Keempat, apresiasi setiap usaha dan inovasi sebab bisa membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan. Peran pemimpin dalam perubahan. Pimpinan memegang peran kunci dalam memastikan perubahan ini berjalan sukses. Mereka harus mampu memberikan visi yang jelas, menginspirasi tim, dan memberikan dukungan kepada karyawan yang merasa kesulitan. Jadi seorang pemimpin yang baik juga harus turun langsung ke dalam proses perubahan agar menunjukkan sebuah komitmen. Selain itu, mereka harus berani memberikan kepercayaan kepada tim untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Yang paling penting tentunya pemimpin harus transparan dan jujur. Mereka perlu menyampaikan tantangan perusahaan secara terbuka dan melibatkan karyawan dalam mencari solusi terbaik. Kesimpulannya, perubahan dalam bisnis tidak dapat dihindari, apalagi di tengah persaingan yang ketat. Dengan struktur organisasi yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang kuat, perusahaan bisa menghadapi tantangan dan terus berkembang pesat mengikuti zaman. Oke, paling segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.